Halo Sob, berjumpa kembali dengan gua Rizal Hartono tentunya. Dan di video kali ini kita akan membahas negara yang sudah memastikan lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Oke, sebelum lanjut, bantu di subscribe dulu ya. Piala Dunia 2026 benar-benar tidak kasih napas. Dari 48 negara yang bertarung di Amerika, Kanada, dan Meksiko, sekarang tersisa 4 terbaik dari yang terbaik. Ini adalah 4 tim atau negara yang memiliki darah sepak bola yang sangat kuat, dan negara yang sudah memastikan lolos ke babak semifinal nanti, yaitu ada Prancis, Spanyol, Inggris, dan juara bertahan Argentina. Dan siapakah yang akan layak lolos ke final dan menjadi juaranya nanti? Mari kita bahas langsung saja. Dan yang pertama ada Prancis. Prancis ini seperti mesin yang tidak pernah kehabisan bensin. Didier Deschamps tahu betul cara memaksimalkan kedalaman skuad yang ia miliki. Bayangin aja nih, pemain cadangannya saja sudah level kelas dunia. Gimana pemain intinya coba? Yang terbaik semua itu yang ada di klubnya masing-masing. Dan kunci Prancis itu ada di transisi cepat dari Mbappe yang sedang ganas-ganasnya. Bahkan bek lawan baru ngedip saja, tiba-tiba dia sudah ada di kotak penalti. Coba. Selain serangan yang mematikan, Prancis juga memiliki pertahanan yang solid. Namun Prancis juga punya kelemahan. Kadang mereka terlalu bergantung ke individu dari Mbappe ataupun Dembele. Ini gagal, Prancis suka buntu untuk melakukan serangan. Selanjutnya kita bahas Spanyol. Nah, kalau tadi Prancis itu main fisik dan cepat, Spanyol ini mainnya dengan otak. La Furia Rosa datang ke Piala Dunia kali ini membawa gaya bermain baru, yaitu taktik yang sebelumnya sudah banyak diketahui juga, yaitu tiki taka, namun dengan gaya baru yang disebut tiki taka 2.0. Mungkin ini tiki taka yang sudah dimodifikasi. Mereka sekarang tidak asal passing dan muter-muter bikin yang nonton ngantuk, tapi bermain lebih direct dan mematikan lawan. Dengan bintang muda mereka, yaitu Lamine Yamal, yang sekarang sudah menjadi tulang punggung Spanyol. Kombinasi dia dengan gelandang-gelandang top Spanyol seperti Pedri atau juga Rodri bikin lawan capek ngejar-ngejar bola yang mereka mainkan. Spanyol itu memang menang di penguasaan bola dan juga penguasaan ruang yang mereka kuasai. Cuman masalahnya kadang ada di finishing. Sentuhan akhir kadang yang jadi kurang maksimal untuk Spanyol. Mereka memang menguasai jalannya pertandingan, menguasai banyaknya bola. Namun kesulitan untuk mencetak gol masih sering terjadi. Apalagi jika bertemu lawan yang defend atau parkir bus rapat. Spanyol akan sangat kesulitan untuk
mencetak gol, walaupun mereka mendapatkan banyak begitu peluang. Lanjut, selanjutnya ada timnas Inggris. Skuad timnas Inggris ini tuh emang semengerikan itu loh. Coba saja lihat lini tengah dan depannya mereka. Ada Jude Bellingham, terus Foden, Saka, dan juga ujung tombak Harry Kane. Pemain ngeri-ngeri semua kan isinya. Jadi kekuatan utama Inggris di Piala Dunia 2026 kali ini itu ada dari kematangan dan fleksibilitas permainannya. Bellingham mainnya sudah seperti jenderal lapangan, mengontrol ritme pertandingan dan juga sering muncul jadi pencetak gol untuk kemenangan Inggris. Tapi tentunya Inggris juga ada kelemahannya. Kelemahan Inggris itu terjadi bukan hanya di dalam lapangan, namun tekanan tinggi dari pendukung atau supporter dan juga media-media yang kejam di Inggris. Jika melihat dari pertandingan-pertandingan di Piala Dunia kali ini, mereka salah satu kandidat juara nih, yang bisa saja lolos ke final dan juga bahkan yang ditunggu-tunggu oleh supporter mereka yaitu juara Piala Dunia. Jika bermain terus konsisten dan kekuatan kedalaman skuad terus diperbaiki oleh pelatih. Yang terakhir ada juara bertahan yaitu Argentina. Sang juara bertahan yang masih haus juara. Jadi sebelumnya banyak yang bilang Argentina habis setelah juara Piala Dunia 2022 kemarin, dan Argentina akan kalah di fase grup. Banyak yang bilang seperti itu sebelum Piala Dunia, tapi jawabannya tidak sama sekali benar. Karena Scaloni bikin tim ini jadi keluarga yang siap berdarah-darah di lapangan nantinya. Argentina ini bermain dengan intensitas yang gila. Mereka bermain sangat, mental juaranya emang sudah tidak diragukan lagi. Terbukti dengan kemarin di pertandingan-pertandingan fase grup atau di penyisihan, mereka sempat banyak tertinggal lebih dulu dan bisa membalikan keadaan. Di lini serang mereka juga diisi Enzo Fernandez dan ada juga McAllister di tengah, dan tentu dengan lini depan yang mematikan. Dan legenda mereka sendiri yaitu Lionel Messi. Untuk posisi di lini depan ada Julian Alvarez yang jika sudah lari tidak ada capek-capeknya ini orang. Sentuhan-sentuhan keajaiban dari Messi juga masih sangat berbahaya. Dan tentunya soal mental bermain dari Argentina, mental mereka sudah mental juara sih emang. Akankah back to back juara Piala Dunia untuk 2026 kali ini? Di keempat negara ini akan merebutkan 2 tiket untuk ke final nantinya. Siapakah yang akan melaju? Jika harus prediksi pertandingan ini bakalan super ketat sih. Prancis punya skuad bertabur bintang dan juga dengan bermain yang mempunyai kecepatan di lini serang mereka.
Untuk Spanyol, mereka punya kontrol yang bagus. Sementara Inggris punya skuad yang bertabur bintang dan bermain lebih pragmatis. Dan Argentina tentunya yang punya mental juara dan berstatus sebagai juara bertahan akan lebih membuat mereka percaya diri. Menurut kalian, siapa yang akan melaju ke final nantinya dan menjadi juara dunia? Coba tulis prediksi kalian di kolom komentar ya. Oke guys, mungkin sampai sini dulu videonya untuk pembahasan Piala Dunia kali ini. Dan buat kalian dan untuk yang sudah menonton, terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.